Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Hadawiyah dengan nomor induk mahasiswa 607012300011. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Profesi di Era Digital, apa sajakah tantangan serta peluangnya. Sebelum masuk ke poin-poinnya, saya akan membahas yang seperti sudah kita ketahui, revolusi digital telah mengubah lanskap pekerjaan secara global pada saat ini. Banyak sekali profesi serta pekerjaan yang telah terasingkan dan tergantikan oleh teknologi. Contohnya AI yang sedang marak-maraknya pada saat ini. Daripada itu, ada juga peluang yang kita dapatkan di mana profesi baru bermunculan seiring perkembangan digital dan perkembangan teknologi pada saat ini. Eh, di presentasi ini, saya akan membahas secara mendetail apa saja eh, peluang dan tantangan serta bagaimana cara kita menghadapi tantangan serta peluang, serta mendapatkan peluang tersebut. Sebelum masuk ke poinnya lagi, saya ingin memberitahukan bahwa sekitar 65% pekerjaan di masa depan ini belum teridentifikasi apakah kita mampu untuk menyeimbangkan atau melaraskan kemampuan kita dan kemampuan teknologi yang terus berkembang pesat pada saat ini. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana kita mampu sukses atau mampu memanfaatkan era digital ini sehingga kita mendapatkan peluang yang baik. Pertama, yaitu kita harus mampu meningkatkan literasi digital kita, di mana kita menggunakan dan memahami teknologi secara efektif. Kita mampu menggunakan perangkat-perangkat yang terus berkembang. Kita mau memahami serta menelaah lebih lanjut lagi sehingga kita mampu menyelaraskan dan mengetahui perkembangan-perkembangan teknologi agar kita tidak ketinggalan serta kita lebih eh, produktivitas lagi dalam mengerjakan pekerjaan kita atau tanggung jawab kita. Kedua yaitu pemikiran kritis dan pemecahan masalah, di mana di sini kita menganalisis informasi dan menyelesaikan masalah kompleks menggunakan data dan teknologi lagi. Ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Kita mampu untuk memberikan dan menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif untuk tantangan bisnis di era digital pada saat ini. Masuk ke kemampuan teknis yang paling dicari. Di sini saya akan memberikan beberapa poin kemampuan teknis yang sangat dicari di era digital dan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Yang pertama itu ada pemrograman, pengembangan perangkat lunak. Pemrograman perangkat lunak ini sangat sangat dibutuhkan karena pada saat kita menguasai bahasa pemrograman seperti contohnya Java dan Python atau bahasa-bahasa lain, itu memudahkan kita untuk menyesuaikan lagi kemampuan kita dengan kemampuan teknologi yang sedang berkembang. Yang kedua itu ada analisis data dan ilmu data, yang dimana kemampuan kita dalam mengumpulkan data, memecahkan masalah, menganalisis, dan menafsirkan data tersebut untuk menjadi sebuah hasil keputusan dan memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga itu ada keamanan cyber. Keamanan cyber ini di mana kita mampu memberikan keterampilan melindungi sistem dan data secara aman. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, teknologi juga membutuhkan keamanan yang sangat tinggi. Yang keempat ini ada cloud computing, yang dimana memahami dan mengelola infrastruktur cloud secara baik dan efektif. Saya sudah memberikan contoh kasus untuk teknis. Sekarang saya akan memberikan contoh kemampuan yang berguna, yaitu non-teknik yang sama pentingnya, yaitu soft skill yang harus kita penuhi dan kita kuasai, yang dimana komunikasi. Kita harus memiliki kemampuan komunikasi secara baik untuk meningkatkan efektivitas kita dalam berdiskusi dan mengembangkan sebuah ide. Setelah itu ada kolaborasi, yang dimana bekerja sama secara efektif akan membuat kita menghasilkan keputusan yang sangat bijaksana dan sangat terampil.
ketiga, adaptabilitas, di mana memiliki kemampuan cepat untuk beradaptasi sehingga kita tidak ketinggalan serta memberikan nilai plus di mana kita mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan lingkungan di sekitar kita. Setelah itu pembelajaran berkelanjutan yang dimana diminta kita untuk tidak berhenti dalam mengembangkan kemampuan serta keterampilan kita di satu titik saja, di mana kita memiliki minat dan keinginan untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Eh, Setelah saya telaah, ternyata ada beberapa tantangan yang harus dihadapi di era digital ini untuk para pekerja dan para profesi, yang dimana tidak jauh yaitu kesenjangan keterampilan. Perbedaan antara keterampilan yang dimiliki pekerja pada saat ini banyak sekali memiliki kesenjangan, yang dimana ada yang sangat mudah untuk memahami dan ada pun yang sangat sulit untuk memahami, sehingga itu memberikan tantangan kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu untuk menyelaraskan ataukah ternyata kita tidak mampu untuk menyelaraskan kebutuhan industri atau perusahaan-perusahaan yang memerlukan keterampilan serta pekerjaan kita. Yang kedua, keamanan kerja. Dampak dari teknologi ini sangat-sangat besar, di mana yang keamanan kerja yang kita hadapi ini lebih minim lagi keamanannya, sehingga yang seperti saya sebutkan tadi, kita memerlukan keterampilan untuk meningkatkan keamanan kerja di dalam sektor teknologi ini. Yang ketiga, seperti yang biasa kita alami, kita akan memiliki tekanan terhadap keinginan yang dimana kita diminta untuk terus belajar dan mampu untuk menyeimbangkan serta melaraskan kemampuan teknologi dengan kemampuan kita, karena beberapa orang mungkin sangat kesulitan atau mengalami serta mendapatkan terlalu banyak tekanan yang eh, menimbulkan ketidakbaikan terhadap kesehatan mental kita, yang dimana itu dapat mempengaruhi pekerjaan kita serta fisik dan perasaan kita. Setelah itu ada overload informasi, yang dimana terlalu banyak perkembangan serta informasi yang kita dapatkan itu mempengaruhi kita terlalu banyak menelaah informasi-informasi, padahal informasi tersebut belum tentu eh, relevan atau belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya akan menjelaskan transformasi profesi di berbagai industri, contohnya pemasaran, yang dimana sebelumnya pemasaran ini dilakukan secara manual, yaitu mendatangkan pelanggan pembeli yang akan bertemu secara tatap muka dan langsung melihat barang serta mengetahui apa kebutuhan dan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk di era digital sekarang, tanpa kita perlu datang atau tanpa perlu kita melihat barang, kita mampu menyesuaikan kebutuhan kita dengan lewat media sosial atau teknologi-teknologi pada saat ini. Setelah itu ada pendidikan, ada integrasi teknologi dalam pembelajaran learning, yang dimana pelajaran tersebut tidak harus tatap muka. Kita mampu atau bisa mendeskripsikannya melalui eh, melalui melalui alat atau media-media yang kita gunakan seperti laptop, handphone. Yang ketiga ada kesehatan. Sebelumnya yang kita ketahui, di mana kita pada saat membutuhkan layanan kesehatan, kita akan datang ke sebuah tempat di mana kita dapat dilayani secara langsung oleh eh, orang yang memiliki keterampilan atau memiliki memiliki keterampilan khusus dalam melayani kita. Namun di era sekarang, kesehatan ini bisa kita penuhi kebutuhannya lew- lagi-lagi lewat
media-media yang kita gunakan seperti handphone, laptop, tanpa kita harus bertemu dengan orang tersebut ya, atau profesi yang berkecambung dalam masalah ini. Masuk ke poin bagaimana atau strategi apa saja untuk mengatasi tantangan dan mendapatkan peluang tersebut. Yang dimana poin pertama yaitu investasi dalam pendidikan dan pelatihan, di mana kita meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita untuk investasi eh, kemampuan kita kemampuan kita dalam menyesuaikan perkembangan teknologi di hari ini hingga hari ke depan nanti. Setelah itu kita membangun jaringan profesional yang dimana kita mampu berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu kita di mana mampu mencari mentor atau orang-orang yang bisa memberikan kita ilmu serta memberikan kita langsung skill secara bertahap. Selain itu kita diminta untuk mengembangkan portofolio kita secara digital, menunjukkan kemampuan serta keterampilan kita untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan industri-industri pada saat ini. Yang terakhir di mana kita mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terus berkembang, yang terus ada pada saat ini hingga saat eh, saat ke depan nanti kita diminta dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan, dapat menyesuaikan langsung dengan berbagai hal-hal baru yang akan kita temui di perkembangan teknologi ini. Kesimpulan yang bisa saya berikan, untuk era digital ini kita mampu menawarkan peluang besar bagi mereka yang memiliki keterampilan dan kemauan untuk belajar. Pentingnya terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang kita miliki, dan juga mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang akan terus kita alami. Dengan persiapan yang tepat dan matang, kita dapat memanfaatkan segala peluang di setiap eh, harinya dan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang akan terus kita rasakan di era-era digital ini dan perkembangan teknologi. Mari bersama-sama membangun masa depan profesi yang lebih baik di era digital ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.